Prasasti Blanjong terletak di Pura Blanjong yang termasuk wilayah Banjar Blanjong, Desa Sanurkao, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Blanjong sendiri berasal dari kata blajung dengan terdiri dari kata belah dan jung. Belah atau belah berarti pecah dan jung berarti perahu. Menurut dokumen Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, perahu yang dimaksud pecah tersebut berada di dekat Sawang yang sekarang dikenal dengan kata Semawang. Prasasti Blanjong merupakan prasasti dibuat dari bahan batu padas disebut sila prasasti. Prasasti ini berbentuk tiang batu atau berwujud bunga teratai. Pura ini terletak di kawasan pariwisata Sanur, tidak jauh dari pantai di Dusun Blanjong. Prasasti Blanjong ini berbentuk sebuah pilar silindris yang seringkali dianggap tugu tanda kemenangan. Tingginya 177 cm, garis tengahnya 62 cm, dan mempergunakan dua bahasa bilingual, yaitu bahasa Sanskerta dan Bali kuno. Dan juga ada tulisan dua macam tulisan aksara, yaitu aksaranya Pranegari dan Bali kuno. Prasasti Blanjong menyebut angka tahun 835 Saka atau 913 Masehi. Menyebutkan nama Raja Sri Kasari Warmadewa yang telah bertahta di Singadwala setelah mengalahkan Gurun dan Swab. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Staterhim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak usang, bahkan ada beberapa baris hurufnya yang telah hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan telah berapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan sebuah bangunan. Prasasti Blanjong ini dikeluarkan oleh Raja Sri Kasari Warmadewa pada bulan Palguna bulan ke-12 tahun 835 Saka atau 911 Masehi. Ditinjau dari segi paleografinya, bentuk huruf yang digunakan pada prasasti Blanjong sejaman dengan prasasti-prasasti singkat yang ditemukan di Candi Kalasan di Jawa Tengah. Dari unsur bahasa dan tulisan yang digunakan serta isi prasasti Blanjong, menunjukkan bahwa cagar budaya ini mencerminkan kearifan lokal di bidang iptek dan kekuasaan atau politik, penggunaan dua bahasa atau bilingual, dan dua huruf atau baskrif. Prasasti ini menunjukkan adanya kemahiran, penguasaan, dan pengetahuan masyarakat pada masa kerajaan Sri Kasari Warmadewa pada abad ke-10 Masehi. Temuan prasasti seperti ini tergolong unik dan hanya satu-satunya ditemukan di Bali. Umumnya prasasti di Bali ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta, huruf Pranegari, atau menggunakan bahasa Bali kuno, huruf Bali kuno atau Kawi. Sedangkan prasasti Blanjong dibuat dengan dua bahasa dan dua sistem aksara. Fakta si penulis ialah orang yang mahir dalam pengetahuan bahasa dan tata tulis, terutama dalam kedua jenis bahasa serta huruf tersebut. Kemahiran ini tentu dilandasi oleh tradisi dan latar budaya yang berlaku pada masa itu. Dia mulai menjaga prasasti Blanjong ini mulai tahun 1988. Ya, langsung diangkat menjadi pegawai negeri tahun 1980. Kalau misalnya masyarakat di sini ikut napi berkontribusi untuk menjaga prasasti Blanjong nih. Masyarakat di sini ikut juga menjaga melestarikan prasasti Blanjong ini. Dan kalau ada upacara di sini dari Desa Pakamarenon juga ikut sembahyang. Selain prasasti Blanjong, di areal Pura Blanjong juga dapat ditemukan sejumlah arca. Arca yang paling populer adalah arca Ganesha, sedangkan arca lainnya banyak yang sudah rusak dan tidak dalam keadaan yang utuh. Ditemukan pula arca perwujudan yang menggambarkan seorang dewi yang sedang berdiri tegak. Arca ini tidak disimpan di areal Pura Blanjong, namun sudah dipindahkan ke dalam Museum Bali. Arca yang memiliki wajah berbentuk oval, mengenakan mahkota yang bertingkat, dilengkapi perhiasan, serta kedua tangannya berada di depan perut dengan memegang pucuk bunga, diduga perwujudan dari permaisuri Sri Kasari Warmadewa.
Keanekaragaman budaya adalah sebuah warisan. Warisan budaya adalah sebuah aset yang berharga bagi bangsa. Mengunjungi situs prasasti Belanjong merupakan perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana situs budaya Bali yang harus dilestarikan.